Saudara, kita buka firman Tuhan di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal 12. Ayat yang ke-9 mulai. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saudara, kita kerap kali banyak belajar. Kita tahu semuanya bahwa pengkhotbah ini adalah karangan dan pengalaman daripada Raja Salomo. Di dalam dunia ini sejak Adam diciptakan sampai nanti akhir zaman, tidak ada orang yang akan melebihi dari Salomo dalam hal berhikmat. Kecuali saya ngomong, Alkitab berkata, pada waktu Salomo diberikan hikmat oleh Allah, Allah berkata, tidak ada orang yang berhikmat seperti kamu. Sebelum dan sesudahnya. Lalu pada waktu firman Tuhan itu dikatakan begitu, saya tanya sama Tuhan. Loh kalau gitu Tuhan Yesus kalah dong. Ya dah? Tuhan bilang, enggak. Makanya itu kalau saudara dan saya baca firman, saudara harus tahu. Hikmat Salomo itu hikmat dunia. Yesus hikmat Allah. Nah, makanya dari itu saudara, saya kerap kali sampai selalu tanya Tuhan. Maka dari itu kalau engkau belajar sendiri dengan hikmat dan pengetahuan manusia, saudara akan di sini karena banyak belajar itu melelahkan. Tetapi jikalau saudara belajar dengan Roh Kudus, itu menyenangkan luar biasa. Nah, karena apa? Itu janjinya Tuhan, saudara. Roh Kudus yang akan datang, yang akan tinggal di dalam saudara dan saya, dia akan apa? Mengajar engkau. Jadi dia janji, cuma saudara soalnya enggak mau manusia nagih janjinya itu loh. Kerap kali lupa, yang dicari itu cuma berkat aja. Kalau Alkitab berkata belajar itu melelahkan. Nah, ini bedanya belajar hikmat dunia dan belajar hikmat Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-26. Nah, ini perhatikan saudara. Sebab ini adalah generasi Roh Kudus.
Saudara harus tahu. Ini generasi akhir adalah generasi Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh. Makanya itu cara kerjanya itu luar biasa, saudara. Perjanjian lama itu Bapa, perjanjian baru itu Yesus itu Anak, perjanjian ini akhir zaman ini adalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu, tidak terbatas. Jangan membatasi akan pengajaran Tuhan kerja daripada Roh Kudus ini. Jadi jangan saudara berkata, oh itu perkara rohani. Tidak. Rohani dan jasmani. Luar biasa. Apa saja. Jangan batasi. Sampai perkara bercinta sekalipun Tuhan itu ngajari. Makanya anak-anak muda itu jangan sok pinter. Setan itu jahatnya luar biasa. Kenapa narkoba sekarang itu merajalela? Karena apa? Mau minta gampangnya. Enak sementara, tapi tidak enak selanjutnya. Tetapi dengan Tuhan, perhatikan saudara. Kalau dengan Tuhan itu enak dulu pada enak dulu. Ngerti toh? Oh iya, ngerti loh ya padahal. Tapi kok yang dicarinya, nah itu makanya itu lingkaran setan, saudara. Saudara dan saya itu sudah tahu kalau dengan Yesus itu mesti nggak enak dulu, tapi akhirnya pasti enak. Lah tapi kok kamu nyari yang enak tok dulu itu kenapa? Ya kamu selalu bilang roh menurut. Tapi daging lemah. Maklumlah Pak. Jadi saudara jangan. Soalnya kalau begitu saudara tidak akan menikmati. Sebab saya pengalaman dalam hal anak muda itu nuakalnya luar biasa. Sebab apa? Mau karepe dewek. Anak muda itu selalu karepe dewek. Selalu saya berkata, imani. Mesti jadi, betul? Amin? Hati-hati. Kalau saudara itu mengimani, itu sebetulnya saudara punya iman enggak? Ayo coba. Kalau saudara mengimani, sebetulnya saudara itu punya iman enggak? Alkitab adanya ngomong, imani. Tidak ada. Barang siapa beriman. Segala perkara dapat terjadi bagi orang beriman. Beriman itu punya iman. Kalau ngimani itu gak punya iman. Karena Tuhan Yesus berkata begini, kalau saudara berdoa seolah-olah sudah dapat. Betul? Itu beriman. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, minta sesuatu, harus seolah-olah kamu sudah dapat. Kenapa? Karena beda saudara. Saudara harus tahu. Kalau saudara berdoa, saudara itu seolah-olah sudah dapat. Setelah ada karunia iman itu mantap di sini. Jadi mantap dulu. Karena iman itu pemberian karunia. Bukan punya saudara, tapi milik Tuhan yang diberikan kepada saudara. Nah, itu harus dialami. Tidak bisa dimengerti di sini. Nah, contohnya begini. Saudara alami, nah, kalau saudara itu minta apa-apa, ya toh. Lalu itu belum di sini, belum di hati, tapi masih di pikiran. Nah, selalu gini ya.
Kepingin, mamanya kepingin Pak. Mamanya saja, ya tak? Seorang muda kepingin anak perempuan. Nah, lalu dia senang dulu atau tunggu Tuhan? Hah? Senang dulu atau tunggu Tuhan? Hah? Senang dulu. Kalau senang dulu itu sebetulnya beriman atau ngimani? Itu ngimani. Karena lihat, senang baru berdoa. Itu ngimani, saudara. Tapi kalau beriman, itu dia bilang, Tuhan, jodohmu siapa Tuhan? Siapa sih Tuhan? Nah, lalu belum lihat orang itu, tapi mantap rasanya. Oh sudah ada, sudah. Ketemu orangnya. Ini Tuhan. Seneng enggak? Ayo. Seneng enggak? Enggak. Kenapa kok enggak? Sebab Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Bilang apa? Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah kamu lihat dan tidak pernah kamu dengar, itu yang disediakan Tuhan. Jadi kalau kehendak Tuhan itu yang disediakan buat kamu itu, buat kamu narik enggak? Enggak, kenapa? Lah enggak pernah timbul dalam pikiranmu. Yang timbul dalam pikiranmu itu yang menarik. Betul enggak? Iya. Makanya kalau saudara itu baca Alkitab lalu saudara ngalami baru ngerti. Enggak bisa saudara lalu ngerti dulu, enggak bisa saudara. Lah wong Tuhan itu wong aneh kok aku bilang gitu Tuhan. Lah wong ngasihi kok janji kok apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran dan hatimu yang disediakan. Lo lucu toh. Lah yang timbul itu pasti yang seneng, betul? Kamu kepengen baru timbul lah. Lihat dulu atau kepengen dulu? Hah? Lihat dulu baru kepengen. Wong itu warisannya Hawa kok Adam yang ngomong Adam itu kamu. Wong kamu perempuan sih. Selalu nyalain Adamnya. Padahal gara-gara kamu loh. Dia lihat buah itu terus kepengen. Karena gara-gara omongan setan. Saudara tahu? Sebab setan itu selalu membuat sesuatu yang bukan dari Allah manis. Itu selalu saudara. Makanya saudara harus tahu. Tuhan itu ikut campur dalam perkara semua. Sampai perkara seks pun itu kudus. Saudara jangan salah. Makanya orang-orang Kristen itu kerap kali apa? Tabu. Bicara perkara seks itu tabu. Karena apa? Tidak mengerti firman. Semua yang dari Allah itu sebetulnya kudus dan suci. Tapi dirusak oleh setan. Sehingga menjadi kotor dan najis. Tapi sebetulnya Tuhan luar biasa. Saya dulu sendiri terus terang sama istri saya itu gak ngerti. Kok bisa dikasih orang yang model kayak gitu itu piye ya. Kepingin dari kecil itu karena sudah biasa saudara ya. Sudah biasa saya lihat. Saya itu dulu hobi saya itu bintang film tuh Monroe. Saudara tahu sekarang Monroe ada di mana? Di alam maut. Di alam maut. Banyak yang lihat. Ada orang beberapa bersaksi sama saya gini. Pak, saya lihat Monroe loh, Pak.
Padahal itu dia tidak tahu Monroe itu karena dia zamannya ini masih muda, umurnya kira-kira 30-an. Monroe-nya sudah tidak ada. Dia bilang, saya tidak tahu Pak itu di neraka itu kok ada gadis yang seksi banget itu megal-megal terus di situ itu sampai sekarang itu siapa? Kok di situ Monroe, saudara? Saya bilang untung Tuhan itu idolaku dulu ada di sana. Bayangin saudara. Jadi jangan saudara kira kalau saya ini sekarang jadi anak Tuhan, sayang Tuhan, begitu akrab dengan Tuhan itu dulu tidak model gitu itu sama. Sama brengseknya sama. Nah, bagaimana saya bisa dilepaskan dari ikatan itu? Jangan saudara kira bahwa saya itu dilepaskannya itu sudah kawin terus lepas. Tidak. Setelah menikah, sudah punya anak, belum lepas saudara. Bayangin. Sudah khotbah. Di Irian itu sudah khotbah saudara. Tapi kalau ada di Semarang, kalau sedang saya pulang ke Indonesia, ada film Monroe, antri saya. Nah, dilepaskannya juga aneh, saudara. Tuhan yang mau. Jadi jangan saudara kira bahwa saudara itu bisa dirubah watak perangaimu itu karena kamu tidak bisa. Tapi satu hal, ada satu orang yang berdoa, istri saya. Maka di dalam hal keluarga, saudara, harus ada satu orang yang menjadi pengawas dan tiang doa. Baru nanti keluargamu diselamatkan. Tidak usah itu suami, tidak usah itu istri, anak-anak sekalipun di dalam keluarga saya, Tuhan berkata, kamu, pada waktu itu saya masih muda. Tuhan berkata, masih kecil, masih SMP. Tuhan bilang, kamu harus berdoa untuk ibu, ayah, dan saudara-saudara. Kamu jadi tiang doa. Dan akhirnya luar biasa. Apa yang terjadi dengan keluarga saya sebelum terjadi semua diberitahukan. Meskipun sebelumnya dikasih tahu dalam mimpi, dalam penglihatan, tapi tak ngerti apa. Setelah kejadian baru tahu semua. Nah, saudara tahu? Istri saya berdoa terus. Saya jago biskop kalau lihat Monroe. Dia selalu tidak pernah lihat biskop. Ini itu, istri saya itu apa? Alim. Tapi kalimen. Sampai akhirnya apa? Gak ngerti apa-apa, saudara. Nah, kelimatan dong. Sudah gadis, sudah remaja, sudah pacaran sama saya kok. Kalau kakaknya perlaki itu tidur di sebelah dia, itu langsung diusir. Kamu jangan dekat-dekat saya. Nanti saya ngandung. Saudara, saking gak ngertinya apa-apa. Ugat kekubusan itu. Lah wong tidur di sebelahnya saja kok gak boleh. Gak boleh. Nempel gak boleh. Nanti bunting. Saya bilang, Tuhan ngasih icap pacar kok kayak gini. Jadi kalau dipegang saudara, itu waduh. Bahaya. Nah, pacaran megang udah boleh. Bayangin saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa. Jadi saya dilepaskannya ya Pak. Saya pergi ke biskop itu dia bilang ini. Yang ada biskop aku mau lihat kamu ngikut enggak? Enggak. Udah kamu pergi saya tak doa. Nah, aku udah ngerti didoain apa ya ngerti. Jadi saya tuh doa numpak beca loh saudara. Numpak beca ini. 2 jam ngantri. Bayangin saudara. 2 jam ngantri saya. Panjang sekali. Tuhan ngomong. Dia ngomong. Aku ndak suka kamu lihat biskop. Itu apalagi Monroe itu. Nah aku bilang, yang gak suka kan kamu. Ayo, tidak ada toh? Orang di sini tidak ada yang berani ngomong saja sama Tuhan. Tuhan ini yang ngomong loh. Makanya saya itu ngalami semua, saya ajarkan saudara. Bicara. Dia itu luar biasa Tuhan Roh Kudus. Aku tidak suka kamu lihat biskop. Ya Tuhan yang gak suka kan kamu toh ya. Aku suka oh.
Sama satu kali. Habis itu diem dia. Saudara, Tuhan itu tidak cerewet. Jadi kalau sudah diomongi sekali dan nurut itu ya, diem dia. Lalu tunggu timingnya. Momen yang tertentu, itu yang luar biasa. Nah, antri saya, dibiarkan antri. Antri terus, sampai persis di depan loket. Habis. Nggak, ngawur itu pikiranmu. Itu kalau kamu ngomongnya gitu, habis. Ya. Kalau habis, pasti nanti datangnya 3 jam sebelumnya. Enggak, saudara. Caranya Tuhan tuh lain-lain. Mungkin kalau buat kamu mestinya gitu. Saya enggak. Tes di depan, kurang 1 orang. Ngomong lagi dia. The timing itu selalu tepat. Aku tidak suka. Ya Tuhan, sih gak suka itu kamu. Ya aku suka. Lalu Tuhan bilang apa? Coba lihat lagi gambarnya. Narik enggak. Lucu toh. Wong padahal saya itu paling hobi. Kok dia lucu ngomongnya? Coba dilihat lagi. Narik enggak. Oh ya. Lihat. Duh. Bentuknya kok berubah. Loh kok gak narik? Dulunya saksi kok malah. Loh kok gak narik? Loh. Terus akhirnya yang ini sudah beli, saya ditanyai, Pak, beli enggak? Aku 1 ya. Sebentar. Saya tak lihat lagi gambarnya. Cuma berapa detik toh. Habis itu nanti jadi beli pada 1 ya buat saya. Saya sudah di depan 1,5 jam loh. Saya bilang, oh ya. Saya nonton lagi. Loh, tak lihat dari ujung rambut sampai kaki. Dadanya narik. Bingung sampai. Waduh, dulunya ini seksinya, waduh. Menggairahkan. Kok tidak ada. Hilang, saudara. Ujung rambut sampai kaki. Loh kok tidak bisa narik. Apa gambarnya berubah? Hah? Tidak. Yang berubah apanya? Ayo tak tanyai sekarang. Yang berubah apanya? Ini loh. Pikirannya. Dirubah Tuhan. Jadi tidak senang. Loh, bukan tidak senang ah. Tidak narik. Tidak narik itu lain, mama. Tidak senang. Senang sih senang. Cuma tidak ketarik. Itu juga aneh. Nah, makanya saya bilang alami. Dan itu tidak bisa dibuat. Itu karunia. Itu karya Tuhan. Itu Alkitabiah. Siapa yang membuat orang itu menjadi percidraan? Siapa yang membuat orang itu mengasihi? Alkitab berkata apa? Kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan, maka musuh-musuhmu didamaikan. Hal itu tidak bisa dijabarkan, tapi bisa dialami. Hal seperti itu yang dikerjakan Allah dalam hidup saudara dan saya. Saudara tahu? Saya jadi tidak nonton, saya bilang, Pak, tidak jadi nonton. Tidak, pulang saya. Istri saya kaget. Loh, tak dapat karcis ya, persis kayak kamu. Dia bilang, tak dapat karcis toh. Siapa bilang? Saya bilang, saya dapat. Lah kenapa kok pulang? Jadi jelek. Jadi jelek. Loh kok bisa gitu? Tidak tahu saya lah. Ini loh saudara. Demikian itu tak alami kebalikannya. Bayangin saudara. Orang lain bilang gemuk itu jelek apa baik? Hah? Jelek kan? Tapi kalau di dalam Tuhan itu baik. Loh, istri saya itu kan dulunya tuh 37, sekarang 73. Harusnya saya kepengen ini kurus terus enggak? Saya bisa menikmati gemuknya dia.
Sampai saya heran loh, Tuhan ini tambah suwe tambah bomber. Ini dulunya krempeng, tipis, kurus. Terus saya kepengenin gitar, sudah jadi gitar. Sekarang gitar bass lagi. Tapi saya heran saudara. Kasih saya kepada dia itu tambah-tambah terus. Sampai saya bilang, kok aneh sih Tuhan. Tuhan berkata apa? Itu yang dinamakan kasih yang tidak pernah apa? Pudar. Itu karunia, saudara. Sehingga saya itu gak bisa ketarik sama orang lain apa? Lawang antik kok orang ini kok aku bilang itu. Di dalam hidup itu sampai sekarang umur 64. Itu 3 generasi punya. Tipis, tebel, setengah tebel, sampai tebel sekali. Itu punya. Tapi aneh saudara. Benar-benar Alkitab saya alami. Tambah tua, tambah gemuk dan segar. Dan tetap berbuah. Ini yang penting. Atau masalah saudara. Yang di dalam ilmu kedokteran. Dan banyak orang akan mengalami. Dan saudara harus percaya bahwa Yesus itu luar biasa. Dia pada waktu mempunyai anak ketiga, umur 35 tahun. Anaknya itu gedenya itu 4,7. Kenapa saya tanya, kenapa siang kamu ini bawa diet sedikit? Ini nanti kalau kamu minum manis-manis makan yang kayak gini itu, anakmu besar. Dia bilang apa? Lah justru tak bikin besar di dalam. Loh kenapa? Daripada besarnya di luar itu susah. Dia di dalam itu lumayan cepat. Nggak ngerepotin. 4,7 aja bisa keluar atau saudara. Di vakum nggak bisa diapain. Dokter bilang ini mesti dibedah. Ya sudah bedah. Bedah saudara. Dibedah saudara tahu peranakannya nggak mau balik. Perdarahan. Mau mati. Terus dokter bilang ini mesti dipotong semua. Semua diangkat. Diangkat seluruhnya. Wah. Saya bilang, Tuhan diangkat. Angkat aja. Ya wes angkat. Aku bilang, loh kok dokternya teman saya bilang gini. Loh kok gampang gitu. Nah, tidak apa-apa. Tuhan di surga bilang, angkat. Angkat, potong. Dan setelah dipotong, saya disuruh tidur di kamar rumah sakit. Kenapa? Ini enggak kamu tungguin, kamu yang tanggung jawab kalau mati. Loh kenapa? Bluding terus kok. Benar, saudara. Saya tidur itu jam 3 dibangunkan Tuhan. Lihat, denyut nadi istrimu. Brok, mau mati. Saya langsung lari ngambil, minta darah, langsung ditransfusi darah. Hidup. Nah, sudah hidup, masalah datang. Dia tahu kalau peranakannya diambil. Dia bilang apa? Yang ini diambil menurut ilmu kedokteran. Nanti itu hormonnya tidak ada. Bisa jadi laki-laki. Bayangin saudara. Langsung saya berdoa gini. Loh Tuhan. Tanya sama-sama teman dokter saya. Ginekolo. Loh ini itu harusnya memang begitu. Jadi kalau sudah diambil. Mesti minum hormon. Loh kok gitu toh? Lah itu memang konsekuensinya. Saya menghadap Tuhan. Tuhan yang suruh motong engkau toh? Betul lah? Ya. Lah kalau engkau yang suruh motong masuk ini mesti minum hormon terus? Enggak, Tuhan bilang enggak usah. Nah, enggak usah, Pak. Beritahukan. Kamu percaya enggak? Kalau aku berkuasa normal. Berkuasa. Aku ngomong sama kamu apa sebelum kamu kawin? Anakmu 3. Ya toh? Nah, persis 3 toh. Perempuan, laki-laki. Betul toh? Betul. Nah ya sudah, selesai. Jadi dipotong supaya tidak punya anak lagi. Nah terus, tidak usah minum hormon. Normal. Nah, langsung saya ngomong. Hei, kamu ngomong sama pikiranmu. Kamu normal. Kamu tidak ada kelainan. Normal. Biasa. Oh gitu. Biasa. Saudara tahu sampai umur 64 ini. Normal. Hormon enggak. Normal. Sampai normal. Luar biasa Tuhan. Saudara tahu? Tuhan itu Allah yang luar biasa.
Apa yang difirmankan semua jadi. Saudara tahu? Sampai teman-teman dokter berkata, beda. Enggak. Normal. Sama. Dipotong, tidak dipotong. Enggak ada bedanya. Loh kok bisa gitu? Dicek. Luar biasa Tuhan. Saudara tahu? Ini kejadian di Bandung, saudara. Orang yang ginjalnya itu rusak. Bulan mesti dicuci darah. Akhirnya setelah tiap bulan, lalu tiap minggu. Setelah tiap minggu, tiap hari. Nah, ini anak Tuhan bilang apa? Aku percaya kok. Mati hidup dalam tangan Tuhan. Aku tahu ginjalku rusak. Tapi aku percaya enggak usah cuci. Enggak usah cuci. Loh, itu racun. Enggak apa-apa. Udah biarin. Aku mau pulang ya boleh. Oh, saya sudah siap. Saudara tahu? Sampai dicari dokternya. Kenapa? Udah sebulan sudah tiap hari harus cuci. Ini sudah 3 bulan tidak dicuci. Wah, dokternya tanya. Itu orang sudah mati apa belum? Dicariin. Masih hidup. Ibu. Bisa kencing? Enggak. Loh, enggak kencing? Enggak. Tetap makan minum? Tetap. Loh, darahmu keracunan? Enggak tuh. Biasa. Lah airnya kemana? Enggak tahu keluar kemana. Keluar keringat, saudara. Bayangin. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, dicek lagi. Disuruh ngajarin orang-orang sakit ginjal. Dia bilang apa? Saya enggak minum obat apa-apa. Enggak dicuci apa-apa. Nah terus, hanya Yesus. Ngapain? Apapun Yesus sanggup lakukan. Tanpa kencing. Tanpa ginjal. Ada. Yesus sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu saudara. Salomo ini tidak pernah. Dia tidak menyelidiki. Selama hidupnya dia menyelidiki karena apa? Karena pada waktu dia mau muda, dia sadar. Hanya satu yang dibutuhkan. Allahnya, Tuhannya. Dia tidak mencari manusia untuk mengajar dia, mendidik dia, menolong dia. Dia hanya minta kepada Tuhannya. Maka pada waktu malam dia ditemui oleh Tuhan dalam mimpi. Salomo cuma minta. Tuhan, aku cuma minta. Bagaimana dapat hikmat untuk memerintah bangsa yang besar ini. Dan Tuhan mengatakan, karena engkau minta hal itu baik di pandanganku, kata Tuhan, lihat. Karena mintamu baik di pandanganku, maka aku berikan hikmat yang tidak dipunyai oleh dunia ini, manusia di dunia. Kecuali Allah itu yang punya. Dan tidak hanya diberikan hikmat, tetapi diberikan kekayaan. Nah, saudara perhatikan. Jadi jangan melekat kepada duit. Tok. Yang penting saudara dan saya merindukan, mendahulukan Tuhan, takut akan Tuhan, itu artinya mengagungkan Dia, apapun mendahulukan Dia, menomorsatukan Dia, dan minta apa yang menjadi menyenangkan hati Dia. Itu yang utama. Makanya pada waktu saya ke Yerusalem sama istri saya diajak sampai sekarang pun travel itu ngubungin saya minta supaya saya memimpin tur ke Israel. Saya enggak mau. Saya enggak pernah mau. Kenapa saudara? Saya itu orangnya paling males pergi ke luar negeri. Di pesawat itu
Duduk terus. Setengah mati rasanya. Itu si Pak Sam pernah saya ajak ke Holland bersama-sama itu dia bilang, Yusa, kamu ini kalau di pesawat kok kayak ayam pileren. Dari teler, saudara. Ya, itu makanya saya paling tidak suka, saudara. Jadi pada waktu saya ke Israel disuruh Tuhan bilang, kamu pergi ke tanah perjanjian supaya lihat. Dan saya pada waktu pergi cuma orang 13, saudara. Cuma orang 13. Nggak orang banyak-banyak, bayar dewek lagi. Nggak dibayari. Karena sebetulnya kalau 15 kan gratis 1. Ini 13 jadi kurang. Nah, saya kurang 2 jadi tidak dapat gratis. Saya bilang nggak apa-apa bayar dewek. Padahal duit pada waktu itu ya pas-pasan banget. Nah tapi ya nggak apa-apa, Tuhan nyungkupi merduli amat. Nah pergi sana saudara. Udah putar sampai malam, sampai capek. Nah, kalau pergi ke sana itu selalu orang Indonesia itu paling jago kalau cari akal. Kenapa? Pagi makannya kan siang mesti nanti makan dewek. Pintar mereka. Rotinya digotongin. Ayo, pengalamannya orang ke Israel pasti gitu. Terutama orang Indonesia. Ngirit. Sebabnya makannya pagi itu boleh ngambil sasukae toh. Wah dia dimasukin tas buntel lipat gitu. Siang makan itu, udah. Ambil jalan. Nah, saudara tahu di situ tuh punya pengalaman satu yang luar biasa sama Ibu Samudi. Nah, ini teman saya baik, pada dua-dua ini ya istrinya sama istri saya kan sama gendutnya, Mbak. Itu teman baik wong dulu, satu kos, satu tempat tidur. Masuk di gua, saudara. Guanya itu di tempat penyimpanan air Raja Hizkia. Jadi kalau air disimpan di situ dalam. Dalamnya itu 185 meter. Jadi dalam sekali. Gelap sekali. Nah, pada waktu mau masuk itu sudah diumumin sama guide-nya. Harap kacamata hitam dicopot. Lah istri Pak Samudi ini memang pakai kacamata putih. Jadi pakai terus. Tapi karena panas ditempeli kacamata hitam. Jadi tidak diganti. Ditempelin. Kacamatanya itu ditempel gitu. Ditempel. Sudah diumumin loh. Harap kacamata hitam dicopot. Nah, dia tidak kerasa tuh. Memang dia pakai kacamata putih kok. Nah, di luar kan hitamnya kan tidak kelihatan. Jadi dia ada saja jalan aja. Nah, sementara masuk ya tidak apa-apa. Dia di dalam saudara. Turun terap. Separuh 90 meter. Separuh. Dia lalu bilang gini. Loh Tuhan, ini kan sepi saudara. Wong turun ini kan hati-hati gitu ya toh. Sunyi gitu. Dia ngomong gini, loh Tuhan, kok aku jadi buta. Bayangin saudara, 90 terap ini. Loh Tuhan, kok aku jadi buta. Semua jadi lebih sunyi. Sembayang semua. Lalu istri saya bilang gini. Yang kasihan dia. Pak Sam kan sudah tua. Mbok nuntun dia lebih kecil lagi. Nanti geledak. Terus kamu nuntun. Saya ini tidak nuntun istri. Saya nuntun dia. Lalu saya bilang. Hati-hati satu terap. Hati-hati satu terap. Bayangin gitu. Masih 90 terap. Bodol rasanya. Lah saya nonton gitu, saya doa gini. Ngomong saya, Tuhan, Engkau ini kok lucu sih Tuhan. Lah wong pergi Israel kok malah mau bikin buta ini. Lah aku ya udah ngerti. Dia pakai kacamata hitam, saya ngerti apa. Wong sudah diumumke. Lah aku cuma ngomong, Tuhan ini Engkau kok aneh-aneh sih Tuhan. Kok mbok masuknya kok malah buta ini piye? Tuhan bilang apa? Siapa bilang dia buta? Lah wong kenyataane buta no Pak. Aku bilang gitu. Tuhan bilang apa? Dia pakai kacamata hitam. Aku langsung teriak saudara.
Kamu ini ada. Tapi belum ngomong semua sampai kaget. Ada apa, Pak? Gara-gara pakai kacamata hitam. Aku bilang, wow, ya. Terus akhirnya saya bilang, copot. Dicopot. Oh gitu. Bayangin, saudara. Loh, coba. Kalau Tuhan tidak ngomong sama saya tidak setengah mati gotong dia terus. Setiap truk, awas hati-hati. Bodol, saya bilang. Sampai bawa dari sana lagi. Udah mati digepeng sama dia. Bayangin, saudara. Itu perkara kecil, tapi luar biasa. Ya dah? Tuhan ngomong. Sama bilang dia buta. Enggak. Tapi ini nyatanya ini. Dia pakai kacamata hitam. Loh, dia pakai kacamata putih. Tanyai sana lu. Saudara. Itu enggak masuk akal. Saya bilang, kamu pakai kacamata hitam. Oh iya, dicopotin. Kamu tadi tidak dengar. Dengar. Pengumuman dengar. Dengar. Lah kok enggak mau copot? Loh lah aku enggak tahu. Lo masang dewek kok enggak tahu. Bayangin, saudara. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa dalam perkaranya hari demi hari. Ini praktekin. Sampai apa saja engkau ngomong. Dan jangan membatasi Tuhan dengan cara berpikir kamu. Nanti kamu akan dituntun Tuhan luar biasa. Yang menyebabkan saudara dan saya itu berhasil. Bukan karena kamu mengerti firman. Tapi karena kamu menuruti firman. Dan Roh Kudus memberikan kepekaan kepada engkau. Mengajar kamu. Mengalami hari demi hari. Apa saja. Omong. Bicara sama dia. Nanti saudara menjadi peka. Bangun pagi itu penting. Bangun pagi itu penting, saudara. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri berkata, bangun pagi. Karena aku bangun pagi-pagi menghadap Bapa. Berikan yang terbaik. Di dalam Markus pasal yang 1 ayat 35 Tuhan berkata bangun pagi-pagi. Maka dari itu saudara harus melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dan Tuhan, saudara turuti, saudara akan menikmati. Benar-benar digenapi dalam segala perkara firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus sendiri kalau tidur itu sampai tidak ada waktu untuk meletakkan kepala, dia pagi-pagi benar bangun. Dan saya diajar Tuhan dari sejak kecil, saudara. Dan sampai sekarang, saya tetap bangun pagi. Sebelum jam 5, saya sudah bangun menghadap kepada dia. Dan Tuhan kerap kali memberitahukan apa yang akan terjadi. Maka dari itu saudara, lakukan firman. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus alami, apa yang Tuhan Yesus lakukan, lakukan. Jangan takut. Sebab kalau Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat, menyembuhkan orang, itu kan dia ngomong toh. Ngomong. Jadilah sembuh. Sembuh. Lalu kadang-kadang basuh ke kolam Siloam. Nurut. Sembuh. Demikian juga saudara dan saya. Kalau Roh Kudus ngomong apa, itu jangan dipikir-pikir. Iman itu tidak usah ngerti. Melakukan, nurut. Nanti jadi dan kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya alami semua luar biasa. Nah, di Israel itu saudara, saya capek tidur jam 12, besok harus bangun pagi-pagi jam 6. Setengah 4, jam 4 dibangunin Tuhan. Mata ini lo lengket.
Tuhan bilang, bangun. Aduh Tuhan, aduh ngantuk, lengket mataku. Tuhan cuma 2 kali, hati-hati. Tuhan bicara sekali, 2 kali, habis itu kalau hendak, kamu kehilangan kesempatan. Ya 2 kali ngomong, masakan aku datang, engkau tidak mau bangun. Kaget aku, bangun, mau. Bangun saya, lutut langsung, meskipun matanya merem. Ada apa Tuhan? Lalu ditanya, kamu ada di mana? Tak tahu. Mau masih antara tidur benda ya. Ya di mana sih Tuhan? Gini tanya saya. Saya tanya, kamu ini sekarang ada di mana? Ya di mana? Tak tahu. Karena memang antara tidur. Tapi yang dibutuhkan Tuhan apa? Hati nurut. Meskipun tubuh lemah. Bangun, bangun. Jadi kalau saudara sudah belajar bangun pagi, bangun, lutut, sembahyang. Nanti kadang-kadang kan kalau permulaan kan baru 5 menit sudah. Tidak apa-apa. Yang penting itu pertama kali. Nah, sampai tertidur tidak apa-apa. Sebab saya sendiri tahu pernah marah sama anak saya, Denny. Den, kamu ini kalau bangun baru 5 menit, 10 menit sudah. Lalu ngantuk opa. Tapi aku kan mau nurut. Aku tetap sikap lutut. Sambil tidur. Lalu saya marahin. Sedang saya marahin, Tuhan ngomong. Jangan dimarahin. Watak Denny sama watak kamu beda. Denny itu memang tidak bisa. Kalau disuruh doa terus itu tidak bisa. Tapi dia kalau menyembah dengan pujian, jam-jaman kuat. Kamu tidak bisa menyembah dengan pujian. Kalau suruh sembahyang, jam-jaman kuat. Jadi beda Tuhan bilang. Jadi kamu tidak boleh mengharuskan dia begitu. Nah, kok tidur? Tidak apa-apa. Hatinya baik. Karena dia tidur di hadirat Allah. Jadi Tuhan itu suka gurau. Jadi saya lalu tidak pernah mengemarahin dia. Ya sudah, kamu bagianmu pujian penyembahan. Saudara. Dan pada waktu saya ditanya begitu, saya bilang, oh di Yerusalem Tuhan, ya. Seperti aku menemui Salomo, aku menemui kamu. Saudara. Kasihnya Tuhan itu luar biasa. Tidak membedakan. Salomo raja. Saya tidak lebih dari seekor anjing di hadapan dia. Tapi kasihnya sama. Saya pada waktu ditanya gitu kaget dan bangun. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, engkau datangnya aku seperti Salomo. Ya. Kamu boleh minta apa saja. Aku beri. Bayangin saudara. Sampai ini misi mikir, misi mata-mata segala macam. Apa saja Tuhan? Apa saja? Rohani jasmani? Iya. Rohani jasmani, apa saja kamu minta, aku beri. Saudara tahu saya nyusun permintaan 30 permintaan. Berkat, karunia, mujizat. Macam-macam. Saya minta semuanya. Tapi satu perkara saya belum ajukan, saya konsultasi dulu sama Roh Kudus. Hal ini yang menyebabkan saya berhasil. Hal ini yang menyebabkan saya tidak jatuh. Seandainya itu permintaan saya yang panjang itu saya sodorkan, saya akan jatuh, saudara. Tapi sebelum ini saya saya doa dulu sama Roh Kudus. Saya bilang begini, Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus di depanku. Nah, makanya itu ini mengenai Tritunggal, saudara harus tahu persis. Sebab sementara ini banyak orang tidak mengerti keberadaan Tuhan itu Tritunggal Tuhan. Karena apa pikirnya? Memang Tuhan Bapakmu di surga itu 1 atau 3. Nah, Bapakmu itu 1.
Tapi Tuanmu satu, siapa Yesus. Bapakmu satu, Allah Bapa. Tuanmu satu, Yesus Kristus. Penolongmu satu, Roh Al Kudus. Satu pribadi atau tiga? Hah? Hati-hati. Saya tidak menyalahkan. Yang bilang satu, ya benar. Yang bilang tiga, ya benar. Karena menurut pengertiannya sendiri. Tapi kalau nanti kamu sudah ke surga, ketemu dia. Tiga. Tiga pribadi. Saya dulunya juga bilang satu. Tuhan bilang, kamu tahu ini aku siapa? Oh, Tuhan Yesus. Aku punya daging dan tulang enggak? Punya. Coba rabah. Saya rabah, saudara. Saya pegang-pegang tangan dia. Dia megang-megang kepala saya. Loh. Oh, rasanya tubuh baru gini Tuhan. Ya. Kamu lihat itu siapa? Bapak. Loh, kamu ada, Bapak ada. Iya. Roh Kudus di mana? Di mana kamu tahu? Dalam kamu tahu. Oh iya. Loh. Jadi saya pada waktu ketemu Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus datang dengan daging dan tulangnya di depan saya. Saya lutut. Saya komunikasi sama Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus di depanku Tuhan. Aku ditawari suruh minta apa? Aku minta ini ya Tuhan. Coba bacaan lah Tuhan. Oh. Saudara enggak pernah gitu toh? Enggak pernah. Kenapa saudara tidak yakin, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan ini lihat saudara. Saudara itu harus yakin. Kalau kamu minta apa-apa itu, ini nyata. Saudara tahu, saya dibawa ke surga itu, doa kamu itu ditulis di dalam kertas. Setiap doa orang Kristen masuk ke mejanya Tuhan, ada fact di sana. Saya dulunya enggak tahu kalau itu namanya fact. Karena zaman saya dilihatkan, tahun 80, fact itu belum ada. Saya bilang, itu apa sih Tuhan? Kok kertas kok muncul dewek? Tuhan berkata, itu doa orang Kristen. Hah? Dari mana Tuhan? Dari dunia. Saudara, di surga itu ada kertas. Ada ternyata. Ini saya bilang, loh Tuhan nanti ya saya bilang gitu dianggap sesat. Ya orang enggak tahu ya nganggap kamu sesat ya biasa toh. Tapi ada enggak hamba Tuhan yang lain tahu kalau di sini ada kertas? Ada. Nanti kamu baca bukunya ada yang sudah ditulis. Ada saudara. Dia nulis bahwa dia dikasih gambar dari surga oleh malaikat. Kertasnya dibawa ke dunia. Ditunjukin istrinya. Ini loh. Gambar malaikat. Loh ini kertas surga toh. Iya. Waduh kayak gini. Kayak perkamen. Terus kemudian kertasnya itu ditaruh di meja dia karena mau ditunjukin hamba-hamba Tuhan seluruh dunia. Dia lupa saudara ada matahari masuk persis di kertas itu. Leleh kayak mana. Cair. Hilang kertasnya. Dan kalau engkau tidak tahu sendiri, kamu tidak percaya. Dan ternyata saudara, kalau Alkitab berkata bahwa engkau dan saya dipilih Tuhan menjadi apa? Laskar-laskar Kristus. Betul? Itu ada pangkatnya. Saya itu pada waktu dibawa ke surga tahun 80. Tuhan Yesus duduk. Tuhan saya berdiri di sini. Kamu lihat ini doa orang Kristen. Oh ya. Lah kok 3 tempat Tuhan? Ya. Yang ini saya langsung lakukan. Tanda tangani. Yang itu ditunda. Yang ini ditolak. Yang ditolak dibuang kemana? Singkirin aja hilang. Disingkirin gitu plus hilang. Oh, tidak ada sampah Tuhan. Tidak ada. Jadi kalau saudara nanti makan buah, makan, tidak habis toh? Tuhan tidak habis. Buang aja. Loh, nanti kan ngotorin surga. Tidak ada. Buang plus hilang. Nah, buah yang kamu petik, demikian kamu petik, kamu makan, situ timbul lagi buah baru. Tidak pernah habis. Jadi jangan kira nanti di sana tidak makan minum. Makan. Tapi yang suka sate babi tidak ada. Ada.
Dan jadi kalau makan sate babi di sini saja. Jadi maka dari itu saudara di sana itu luar biasa. Itu ada pangkat saudara pada waktu saya begitu. Saya kaget, wong saya ini bukan tentara. Saya bilang, loh Tuhan, aku kok tentara. Pakaian saya itu pakaian tentara. Pangkat saya pada waktu tahun 80 itu masih letnan. 2 strip gitu. Saya bilang, loh, aku kok, ini apa sih Tuhan? Letnan. Oh, aku letnan Tuhan. Saudara tahu? Tahun 80 itu saya belum nginjil, belum apa-apa, sedang doa puasa. Dipanggil Tuhan jadi hambanya. Itu baru letnan. Ada pangkat semua. Jangan kira bahwa saudara ini tidak punya jatah pangkat, punya. Makanya berlomba. Tapi kalau saudara tahu sekarang pangkat saya apa? Tidak usah kasih tahu. Sebab itu dikasih tahu Tuhan. Tahu saudara. Tahunnya saya pada waktu pengasingan. Jadi tahun 94. Tahun 94. Jadi 14 tahun kemudian. Saya diberi penglihatan. Saya sedang tidak nginjil. Sudah doa puasa. Cuma di rumah tiap hari baca Alkitab 5-6 jam. Sama berdoa. Selesai itu Tuhan berkata. Ada pengumuman. Latihan komando. Sedang dididik komando-komando tentang perwira-perwira untuk peperangan akhir zaman. Saya sudah veteran. Saya lihat-lihat gini. Latihan komando. Saya lihat saudara. Wih, orang-orang dipanggil jadi komando. Wah, pakai pakaiannya. Wih, pangkatnya sudah tinggi-tinggi semua. Saya bilang, wah, rasain lu. Aku sudah pensiun, no. Jadi saya cuma bilang, tengah mati gue. Saudara baru saya ngomong gitu, nama saya dipanggil. Yosa. Tak pikir Yosa siapa, biarin, aku sudah pensiun. No. Yosa. Yosa siapa? Kamu. Aku. Ayo ikut latihan. Lu aku pensiun. Saudara, Tuhan bilang apa? Karena dia mencari orang. Tidak ada. Maka kamu harus ikut kembali. Meskipun kamu sudah pensiun. Naik. Loh Tuhan, aku sudah tua. Naik. Ya sudah. Waduh. Makanya jangan sok. Bilang, rasain lu. Latihan lagi saudara. Kayak nyebrang segala macam. Jungkir balik. Bayangin saudara. Suruh latihan lagi. Dikasih pesawat. Waduh, sampai bilang, aduh Tuhan, ya sudah, lu ikut lagi, ikut. Selesai, dikasih penglihatan lagi, nyambung. Selesai, berapa lama, sudah mau terjun lagi, sudah disiapkan berangkat, dilihatkan lagi. Saya di asrama dengan orang tentara komando itu, di asrama gitu, lalu ada malaikat datang bilang gini, semua siap. Semua sudah pakai pakaian seragam. Yang belum cuma satu. Saya bilang siapa? Saku tok. Nah, karena bekas pensiun jadi pakaiannya saya naik toh. Aduh. Saya. Lalu malaikat itu bawa pakaian. Pakaian apa? Pakaian jenderal. Dia bilang. Ini pakaian. Siapa yang belum pakai pakaian? Ya saya. Bilang. Pakai. Nggak mau. Nggak mau. Saudara tahu? Saya pakaian tak terima, tak tawar ke orang-orang. Siapa mau pakai pakaian ini? Siapa mau pakai pakaian ini? Bayangin saudara. Saya tawarkan semua. Dicoba. Nggak pas Pak. Ada yang kobor-kobor. Ada yang kecilan. Dia bilang nggak pas. Suara itu berkata. Tidak ada yang cocok karena ini bagian kamu. Saya pakai plek pas. Tuhan berkata, keluar. Pergi lagi. Kemana aku utus kamu. Saudara tahu? Maka dari itu saudara, di hadapan Tuhan itu semua ada jatahnya sendiri-sendiri.
Dan saya pada waktu itu dapat gini, Tuhan, aku mau kasih pakaian kayak gini ini khayalan atau kenyataan. Engkau ngomong, ada 3 hamba Tuhan. Ketemu saya tidak pernah cerita, baru-baru ini saya cerita. Saya tidak pernah cerita, dia bilang, Pak, kenapa? Kamu itu di hadapan Tuhan itu dikasih pakaian jenderal loh Pak. Saya mesem aja, puji Tuhan. Memang itu bagian sudah diberikan, saudara tahu. Nanti kita akan ketemu di sana dan tahu. Maka dari itu saudara, bagaimana saya bisa sampai? Pada waktu saya menyampaikan ini di hadapan Roh Kudus bilang apa? Siapa yang mendidik kamu? Mengapa kamu minta ini semuanya? Buat apa? Yang didik kamu siapa? Tuhan. Yang memampukan kamu siapa? Tuhan. Kalau segala-galanya Tuhan Yesus, mengapa kamu masih minta-minta? Nah terus, kalau segala-galanya dia, apa yang kamu harus tahu? Satu hal. Renungkan. Saya renungkan. Lalu Roh Kudus mengarahkan, memberikan apa? Hubungan kamu dengan Yesus adalah hubungan sebagai anak dan bapakmu di surga. Oh ya satu. Aku harus menyenangkan hati dia. Nah, langsung saya yang minta 30 tadi saya buang. Saya bilang, Tuhan aku cuma minta satu hal. Tuhan ini mesem. Ya mesem gini. Apa? Loh, kok mesem-mesem? Sudah tahu toh? Harus kamu katakan. Saudara. Saya katakan, cuma satu minta aku. Menyenangkan hatimu. Lalu dia berkata apa? Berbahagialah engkau hambaku. Kalau engkau minta karunia, kamu akan jatuh sombong karena karunia. Kalau kamu minta kekayaan, kamu akan jatuh karena kekayaan. Menjadi sombong. Kalau kamu meminta hikmat, kamu akan jatuh karena hikmat. Karena sombong. Apa saja yang kamu minta. Hanya satu. Kalau kamu menyenangkan hatiku, engkau tidak pernah jatuh. Saya ngucap syukur. Langsung pada waktu itu, dia pegang kepalaku, dia berkata, sabaslah engkau hambaku. Bayangin, saudara. Kalau kamu itu ngalami, kamu akan ada di tempat mana saja. Kasih Tuhan tidak berbeda. Banyak anak muda sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Dapat penglihatan dibawa ke surga. Ke alam maut. Dengan karunia-karunia yang luar biasa. Cuma sekarang belum muncul. Makanya saya berkata, terus berkembang. Muncul pada waktu yang Tuhan kehendaki. Supaya mengganti generasi-generasi yang tua. Veteran-veteran ini ganti yang muda. Saudara, calon-calonnya itu saudara. Tuhan tidak mencari yang muda, yang tua. Yang mau. Itu Tuhan mau. Maka Salomo berkata, bukan hikmat. Bukan belajar, bukan apa, tapi mau diajar. Itu yang penting. Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Marilah kepadaku yang lemah karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Kuncinya cuma 2. Rendah hati dan mau diajar. Mau dibentuk. Kasih Tuhan sama, saudara. Saudara tidak akan dibedakan. Tapi kalau saudara mau menyenangkan hati dia, memisap, mengambil hati dia, saudara akan mendapat lebih. Dan mengambil hati dia, bukan dengan cara apa? Hanya cara melakukan firman. Baca firmannya, lakukan. Meskipun saudara tidak mengerti. Lakukan, turuti, taat setiap hari. Komunikasi dengan Roh Kudus. Karena dia menolong kamu, mengarahkan kamu. Yang saudara dan saya harus lakukan. Maka engkau akan sampai. Tidak usah kamu bagaimana jadi jenderal. Bagaimana jadi kolonel. Gali apa? Tidak usah.
Lakukan hari demi hari. Saya sampai selalu pada waktu saya diberi, saudara. Saya tanya sama Tuhan. Aku udah layak Tuhan terima ini. Saya terus terang. Saya ngomong, Tuhan, aku udah layak. Tuhan berkata, yang ngelayakan itu bukan kamu, tapi aku. Mengapa kamu bisa sampai? Iya, aku tidak tahu. Orang lain berkata, bagaimana Pak bisa sampai? Aku sendiri tidak tahu. Bagaimana caranya? Tuhan kasih tahu saya. Saya tanya, bagaimana Tuhan aku bisa sampai? Kamu tahu, setiap hari yang kamu lakukan berhubungan langsung dengan Roh Kudus. Setiap hari, setiap saat. Kamu ada di mana saja, kamu komunikasi dengan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, tuntun aku, bagaimana caranya, tolong aku, bagaimana aku harus bicara, bagaimana aku harus menanggapi, bagaimana aku harus ambil keputusan, bagaimana aku harus bertindak, bagaimana aku harus nikmati ini. Semua. Itu yang menyebabkan kamu, langkahmu benar. Kelimpahan dalam kebenaran, maka berkat pun mengikuti engkau. Karena tahu. Semua dilengkapi. Kebutuhan saya dilengkapi. Tidak pernah kekurangan, saudara. Tidak pernah khawatir. Kalau mau khawatir, tidak bisa. Kenapa? Karena dikhawatirin apa? Wong saya sedang mikir saja, Tuhan bilang, buat apa kamu pikirin? Nah ya Tuhan, buat apa aku mikirin? Aku ya tidak bisa apa-apa. Jadi kalau anak saya pergi, mamanya tidak pulang-pulang. Loh kok tidak pulang-pulang? Mulai khawatir. Tuhan bilang, buat apa kamu pikiri? Oh kamu pikiri, kamu tidak bisa apa-apa. Yang tahu aku, ayo serahin aku aja, beres. Ini betul. Jadi tidak pernah khawatir, saudara. Sakit mau mati loh, saudara. Cucu saya itu sakit mau mati. Tidak khawatir. Aku sampai bilang, loh ini mati Tuhan. Iya. Nah kok aku tidak khawatir? Lah karena kamu sudah serahkan aku. Mati ya nanti kumpul di surga. Ngapain pusing-pusing. Nah, langsung saat itu Tuhan ngomong. Sekarang kamu raih. Kenapa Tuhan? Mamahnya, mantu saya bilang, aku dapat mimpi. Anakku dibawa lari oleh orang pakai kuda hitam, pakai pakaian hitam. Oh, Tuhan bilang, kamu tahu? Itu maut. Ini sedang dibawa lari. Menuju ke alam maut. Nah, terus piye Tuhan? Rebut. Nah, kalau sudah dia bilang rebut, ya tak rebut. Dalam nama Tuhan Yesus, balik. Kasih kembali anak itu. Balik. Balik, saudara. Sembuh, saya bilang. Karena Tuhan Yesus berkata, sembuh. Sembuh. Tidak usah pusing. Sembuh. Tidak apa-apa. Makanya saya itu orangnya. Saya bilang apa? Santai. Istri saya pada waktu mau mati di Australia, pembuluh darahnya sudah pecah. Jangan lalu gini, jangan Tuhan, aku butuh dia. Kamu gitu malah diambil. Wong Tuhan itu aneh. Kalau kamu mau, dia tidak mau. Kalau kamu tidak mau, dia mau. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan bahwa aku berkuasa dalam hidup kamu. Dia Tuhan, kamu hamba. Kamu tidak punya hak. Jadi pada waktu istri saya mau mati, saya cuma ngomong gini loh. Makanya hamba Tuhan ngomongnya aku. Wah itu sudah bosan sama istrinya. Masa mau mati kok disuruh mati. Saya dengar sendiri loh. Telinga saya hamba Tuhan bilang gitu. Tapi saya bilang, biarin dong kamu tidak ngerti ya. Ini hidup dengan Yesus. Sebab Alkitab berkata apa? Kalau kamu mengasihi istrimu lebih daripada Yesus, tidak layak menjadi muridku. Sehingga pada waktu itu dia bilang, loh yang aku ini sudah naik turun. Nah itu malaikat-malaikat sudah datang. Ya makanya itu siap-siap. Kalau sudah waktunya pulang-pulang. Saya kalau ngomong terus terang sama dia gitu sudah. Saya sayang dia. Tapi kalau sudah ngomong gitu tak embel-embeli. Ada embel-embel yang bilang, Tuhan dek mati, dek aku jatuh, tanggung jawab loh gue. Wong aku iki bekas mata keranjang. Jadi dek ya. Jadi aku tak balik gitu Tuhan lagi toh tanggung jawabnya. Gantung terus saya sama dia.
Saya bilang, saya ini lemah kok Tuhan. Makanya dia ini diundur-undur itu karena apa? Tuhan baik. Sebabnya apa? Saya tidak boleh kawin lagi.